Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Awip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan web toko online kita, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman checkout, ya, di mana di dalamnya ada untuk memilih alamat. Nah, sekarang kita akan coba untuk enhance lagi bagian memilih alamat, di mana kita akan coba untuk manage alamatnya, ya. Nah, jadi sebelumnya sudah kita buat halaman seperti ini ya. Sudah ada produk yang akan dibeli, kemudian juga ada alamatnya. Nah, sekarang di sini alamatnya sudah tersedia ya dan kita sudah bisa memilihnya. Tapi kalau misalnya saya mau mengedit atau juga menambahkan alamat yang lain. Nah, ya, berarti kita perlu handle hal tersebut. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah kita akan coba untuk masuk ke bagian modalnya ya. Kemudian di bagian bawah saya akan tambahkan sebuah button add new address ya. Ini mungkin diambil dari komponen button, terus dia tipenya adalah button. Nah ya, jadi sudah ada di bawah. Kita coba mungkin berikan styling sedikit ya. Kita kasih class name modal BTN. Nah, ini kita coba tambahkan BTN. Ini saya mau kasih margin top 20 pixel. Oke, sudah ada ya. Nah, ini kalau diklik nanti akan muncul untuk menambahkan alamatnya ya. Kita coba. Sekarang kita bikin mungkin di dalam modalnya aja sebuah div yang di dalamnya ada input. Inputnya diimport aja dari komponen input ya. Dia punya tipe yaitu text. Terus ada name-nya. Name-nya ini harus disesuaikan dengan yang ada di dalam database. Kita coba masuk ke Firebase. Nah, ini yang ada alamatnya ya. Yang harus kita masukkan nantinya ada address line-nya. Ini mungkin pakai text area aja. Kemudian is main, node, phone, dan recipient ya. Mungkin kita mulai dari recipient dulu aja. Nah, ini sudah ada ya. Mungkin saya berikan label. Di sini ada label nggak? Nah, ada ya. Ada label, ada placeholder, ada default value juga sama on change. Oke, kita coba di sini label recipient. Oke, terus ada placeholder insert recipient. Nah, seperti ini ya. Kita cek. Oke ya. Sudah ada untuk recipient. Kemudian kita coba tambahkan lagi di bawahnya. Mungkin ini bisa di copy paste aja. Itu adalah phone ya. Nah, gini ya. Name-nya phone. Oke, kemudian kita lihat lagi ada node, ada address line ya. Mungkin address line dulu. Oke, ini kita masukkan atau kita pakai text area deh ya. Nah, ini inputnya saya copy, terus saya akan paste ke dalamnya dan saya rename jadi text area. Text area. Di dalam text area ini input saya rename jadi text area. Kemudian ini sudah ya. Tinggal diubah aja sedikit di sini jadi text area juga. Nah, ini text area. Isinya pasti sama ya. Text area. Paling tipe nggak perlu. Jadi yang ini juga saya hapus, yang ini saya hapus juga. Yang ini text area. Ini juga sama. Text area. Kita coba sekarang tambahkan di sini text area ya. Import, ada name-nya yaitu adalah address line ya. Labelnya address line. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada text areanya ya. Oh, ini jadi lebih luas. Kemudian saya mau tambahkan sedikit di bagian text area ini ya. Untuk inputnya ini saya mau kasih height-nya itu kita coba 40 pixel. Oke, terlalu kecil. Kalau 100 pixel, nah cukup ya. Dan juga
saya tambahin satu lagi yaitu resize none. Nah, jadi nggak bisa di resize gitu ya. Kemudian satu lagi yaitu adalah note atau catatan. Nah, catatan ini kita pakai text area juga atau bisa juga pakai inputan aja karena misalnya sedikit ya. Itu bebas aja teman-teman, kalau mau pakai input silakan, mau pakai text area silakan. Name-nya ini note, labelnya note. Ya, dan terakhir tentu ada button add address gitu ya. Ini tipenya submit. Ini mungkin saya akan bungkus dia ke dalam form. Nah, gini ya. On submit kita akan coba handle change address. Nah, ini saya bikin berarti sekarang di sini cons handle change address. Ini form event prevent default ya. Saya mau coba console.log Oke ya. Jadi ini sudah ada, kita coba tambahin beberapa di sini tes. Nah, sudah bisa ya. Tinggal kita handle aja isi inputnya. Jadi sini saya akan bikin cons form sama dengan e.target as HTML form. Lalu saya akan masukkan di sini cons data sama dengan, nah ini ya, recipient form .recipient.value, lalu ada font, address line, dan notes ya. Ini sama, setiap datanya nanti diambil dari formnya ya. Coba saya console.log data. Oke, address. Nah, sudah ya, datanya sudah ketangkap sekarang. Nah, tinggal kita coba sekarang berarti yaitu adalah lakukan update profile ya. Nah, ini ada di bagian, nah ini ya, kita bisa pakai, berarti kalau kita cek service-nya, ini dari user, nah ini ada update profile. Ini bisa kita pakai. Kita coba berarti di sini user services dot update profile dengan data ya. Mungkin kita bisa masukkan dia ke dalam try catch ya. Try catch, di sini const result sama dengan, nah ini. Terus kalau kita buka ke profile, ini ada statusnya ya. Ini bisa di copy paste aja sebetulnya ya. Mungkin ini saya copy paste sampai if-nya ya. Jadi if dan juga catch-nya saya copy aja biar cepat. Balik lagi. Nah, ini saya delete, paste ke sini. Ini ada loading, berarti kita tambahin ya. Di sini sebuah state cons loading set loading. Mungkin lebih tepatnya is loading ya. Sama dengan use state. Ini defaultnya adalah false. Use state kita panggil dari React. Terus ada set toaster. Nah, ini set toaster ini kita mungkin bisa panggil juga, kita cari dari profile tadi ya. Ini ada harusnya karena dia sudah general ya. Oke, kita paste ke sini, use konteksnya diimport, toaster konteksnya juga diimport. Dan ini ada status, ini mungkin kita harus pakai await ya. Di sini berarti ini juga harus pakai asynchronous. Nah, jadi kayak gini. Kemudian ini set is loading, mungkin ini dibikin false ya. Yang ini juga sama, ini kita bikin false. Terus yang ini button dia disabled pada saat is loading. Ini pun sama, mungkin kita tambahin is loading, maka yang di render adalah loading. Kalau enggak mungkin submit aja ya, jangan add address. Oke ya, sudah ada. Tinggal kita coba atur sedikit ya. Ini kita akan berikan last name modal form, terus
Ini mungkin ya, the form group. Coba tambahin styling sedikit. Nih, form, mungkin margin top 20 pixel. Oke, kemudian yang grupnya itu saya mau display flex, flex, direction, volume, gapnya 8 pixel. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini sudah lumayan. Atau tambahin deh gapnya jadi 16. Oke ya, tidak terlalu mepet. Dan terakhir satu lagi yaitu adalah di bagian buttonnya. Saya mau tambahin modal BTN ya, biar ke bawah. Oke ya, ini sudah. Ini mungkin note saya ganti aja deh, jangan text area tapi pakai input aja ya. Input tipenya text. Saya kasih placeholder. Oke, placeholder ini insert note. Ini juga punya placeholder insert address line. Oke ya, sudah ada. Nah, ini saya mau kasih kondisi di sini. Pakai state lagi, jadi const is add new gitu ya. Set is add new, ini false. Kemudian berarti button yang ini kalau diklik gitu ya. Ini on click, maka set is add new true. Dan yang ini saya mau render kalau misalnya is add new ya true, maka saya akan render ini ya, dimasukin. Nah, jadi kalau saya klik baru muncul gitu. Mungkin ini juga saya coba sedikit enhance ya. Diklik ini bukan true tapi not is add new, terus di sini saya akan kasih kondisi. Is add new kalau dia true maka cancel, tapi kalau enggak add new address gitu ya. Cancel. Nah, ini ya. Oh, ini langsung memilih ini add new address. Nah, kemudian yang perlu kita perbaiki sedikit adalah di bagian datanya. Sebetulnya ini masih perlu di enhance lagi ya. Jadi datanya ini bukan cuman kayak gini harusnya ya. Tapi kita masukin ke address. Address ini array ya. Nah, salah satunya ada data ini. Tapi kita juga harus masukin address sebelumnya. Nah, berarti kita harus masukin data yang ada di sini ya. Ini bisa kita tambahin aja. Pakai titik 3 kayak gini, address. Ini sebelum saya coba masukin ya. Kita coba untuk komentari dulu, terus saya mau console.log data. Jadi kalau saya tambahin, misalnya di sini testing ya, saya submit. Nah, sudah ada 3 address sekarang ya. Biar nanti langsung ke update semuanya gitu. Oke, kita coba yang ini saya bakal jalanin. Oke, ini sukses add new address. Ini mungkin sama, saya kopikan aja. Failed ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih untuk si handle change address-nya. Kita coba aja ya. Mungkin bukan handle change address harusnya ya, handle add address. Lebih tepatnya ya. Di sini untuk form. Nah, ini handle add address. Oke. Kita coba add new address. Ini pakai nama misalnya Budi gitu ya. Nomor telepon, addressnya Jalan Raya Coding misalkan ya. Notnya sebelah toko. Ini submit. Nah, sukses add new address ya. Dan ini kalau saya coba refresh sekarang harusnya ada address baru. Recipientnya Budi.
Nah, ini bisa kita handling juga sekarang ya. Kalau misalnya sudah menambahkan address baru, maka yang ini kita tutup dan ini kita refresh lagi ya. Nah, jadi kita akan coba mungkin berarti di sini kalau sukses, maka saya akan set is add new false. Ini ke atasin deh. Oke. Dan kemudian yang akan saya lakukan adalah set address-nya ya. Jadi di sini mungkin saya akan cek dulu ada data address-nya. Address. Nah, ini diambil dari profile address ya. Nah, mungkin ini saya akan coba untuk set profile ya. Jadi ini saya ambil set profilenya, mungkin di sini kita masukin aja set profile. Terus kita tangkap juga di sini set profile ya. Kita akan update data address yang ada di profile. Yang ini set profile, dispatch, oke, dispatch set state action. Kemudian di sini saya akan set profilenya. Set profile. Saya akan ngambil dari profile dan juga addressnya saya update. Nah, kayak gini ya. Ini profile mungkin perlu kita kirimin juga. Berarti di sini jangan address, tapi profile aja. Jadi ini saya ambil profile, addressnya saya hapus. Balik lagi ini jadi profile. Oke, ini mungkin profile ya. Profile, terus kita cek ke bawah. Nah, ini profile.address. Jadi di sini set profile dengan data dari profile tapi addressnya sudah diupdate ya. Dan ini pun sama, yang ini bukan address tapi profile.address gitu ya. Kita coba sekarang tambahin lagi satu data alamat. Kita coba submit. Nah, sudah berhasil ya. Langsung ke update tuh ya. Ada alamat baru di sini. Ini bisa langsung dipilih tuh gitu ya. Jadinya lebih bagus ya dari sisi experience. Tuh. Ini kalau misalnya saya handle untuk add gitu ya. Kalau misalnya sekarang saya akan coba untuk delete. Jadi kita coba mungkin tambahin satu button di sini ya untuk si icon delete-nya. Nah, ini bisa kita ambil sebenarnya dari card ya. Ada di card itu yang icon delete. Nah, ini icon delete beserta dengan buttonnya aja mungkin ya. Kita coba copy. Terus kita akan coba untuk cari enaknya di sebelah mana. Ini ada item. Oke, nah di sini mungkin ya. Kita akan masukkan button delete-nya. Dan ini saya akan bungkus dia ke dalam sebuah div. Nah, supaya lebih rapi. Yang ini mungkin saya akan tambahin class name, modal address info. Yang ini saya perbaiki sedikit jadi info title. Ini berarti selain title kita perlu tambahin info dan juga title. Baru masukin title-nya. Ini address ya, berarti ini di dalam address-nya. Nah, kayak gini. Oke, dan ini ada button ya. Kita coba cek. Ini mungkin handle delete card saya hapus dulu ya. Mungkin jadinya handle delete address. Tinggal masukin indeksnya ya. Jadi sini ID gitu. Ini style modal address delete ya. Kita save dulu, terus kita bikin juga di sini berarti const handle delete address. Ini asinkronus menerima sebuah parameter berupa ID itu number, dan di sini saya akan bikin coba console.log ID dulu aja. Oke. Kemudian kita akan coba cek. Nah, ini sudah ada ya. Nah, biar nggak ada masalah kalau lagi dipilih nggak bisa di delete. Mungkin ini saya akan coba kasih disable
pada saat is loading, dan ID sama dengan selected address gitu ya. Jadi ini nggak bisa diklik harusnya. Oh, tapi ini karena dia ngeklik ini ya, makanya langsung otomatis keluar. Oke, kita perbaiki nanti ya. Kita coba dulu. Ini bukan flex direction column, harusnya cukup display flex. Kemudian yang info saya mau kasih width 95%. Nah, gini ya. Dan yang buttonnya nanti kita perbaiki. Mungkin ini baru kita perlu display flex, flex direction column, gapnya 8 pixel. Nah, kayak gini ya. Dan ini nggak butuh margin bottom kayaknya ya, terlalu jauh. 10 pixel aja. Nah, kayak gini. Ini button di LED-nya. Sekarang kita tambahin, mungkin diubah aja jadi button ya. Coba kalau diubah jadi button seperti ini. Oke, tinggal ngatur height-nya aja. Height-nya, fit content. Nah, ya. Sudah ada. Ini mungkin width-nya juga saya akan tambahin fit content. Oh, kita atur aja width-nya ya. Width-nya misalnya 40 pixel. Height-nya samain 40 pixel. Oke, terus padding-nya. Padding-nya kalau saya kasih 0, nah ya. Jadi kayak gini. Ini bisa diklik, bisa diklik. Ini diklik. Nah, ini yang masih jadi problem ya. Mungkin saya akan coba ubah aja on click-nya ya. Jangan di sini, tapi di infonya aja. Nah, jadi kalau saya ngeklik di sini aman ya. Kalau saya ngeklik di sini ya ini nggak bisa, tapi kalau di sini bisa gitu ya. Tuh. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini ada blank spot sedikit, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya akan coba ubah berarti kursornya. Kursornya pointer ada di info. Nah, jadi di sini nggak ada, tapi begitu bergeser sedikit ke sini ya bisa. Tuh. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau klik button delete-nya. Button delete-nya itu kita akan coba handle di sini untuk delete address. Ya. Kalau kita coba klik yang ini, ID-nya sudah keambil 1. Nah, ini artinya kita bisa untuk handlingnya ini sama persis sebetulnya ya. Jadi ada const data nantinya berupa isinya address gitu ya. Nah, ini nggak perlu kita tambahin. Nah, untuk ngedelete-nya ini sebenarnya bisa kayak gini. Nah, ini saya coba hapus dulu. Ini langsung aja profile.address.splice. Yang di splice apa? Yaitu adalah ID ya, 1 biji gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau saya coba console.log data sekarang. Ini saya coba hapus dulu. Kalau saya klik yang ini harusnya cuman ada 3 lagi ya. Yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat. Kita cek. Nih, yang pertama ada Afif 2. Oke, ini salah. Justru ngambil ID-nya ya. Kita coba lagi. Kalau kita lakukannya di sini. Terus kita ngambil. Oh, ini kita coba ya bikin kayak gini. Const address sama dengan ini gitu ya. Kita coba ini cut dulu. Terus yang akan saya lakukan adalah address.splice ID 1. Coba kalau di sini langsung address kayak gini ya. Kita coba cek lagi. Kalau saya delete yang ini harusnya ada 3 data. Yang pertama yang Afif Saipulloh ini ya. Terus ada di Budi dan juga Afif Saipulloh lagi ya. Atau kita lihat dari si ininya ya, note-nya ya. Di dalam gang, terus sebelah toko, dan juga testing. Nah, ini ya. Di dalam gang, sebelah toko, dan testing. Nah, ini harusnya udah benar nih. Cuman tadi ada yang salah satu ternyata ya. Yaitu adalah isMain-nya. Ini tidak terkirim ya sebelumnya. Ini mungkin saya tambahin aja di sini. IsMain dulu ya. Nanti kita tambahin juga. Nah, ini boolean. Kita false. Oke. Terus yang ini juga sama. Ini saya edit lagi. IsMain. Boolean ini false. Add. Oke, sudah. Kita cek lagi
ke sini kita akan coba untuk tambahin dulu, berarti yang tadi di sini kurang satu, yaitu adalah is main false gitu ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi, oke, di sini bisa try catch dengan cara yang sama. Ini copyin aja. Copy, paste ke sini ya. Ini mungkin form resetnya saya hapus. Oke ya. Ini sudah harusnya. Sukses, delete address. Yang ini sama, failed, delete address. Oke, kita coba ya sekarang. Kalau misalnya ini saya klik yang Budi. Nah, langsung kehapus ya. Berhasil. Di database juga harusnya sudah hilang. Tuh, jadi cuman 3 ya di dalam database-nya. Nah, sekarang saya coba kalau yang lagi dipilih. Nah, yang lagi dipilih juga kehapus ya. Ini cukup lumayan berbahaya. Kita cek lagi sekali lagi ya. Harusnya tadi ke disabled ya. Nah, ini coba ya. Kalau saya klik ini aman. Kalau saya klik yang delete ini. Nah, kehapus ternyata ya. Coba kalau change address, benar. Ini kehapus juga. Ini berarti masih ada yang perlu kita handling. Ini saya tambahin dulu biar ada datanya ya. Oke, kita ceknya gini. Ini is loading dan oke. Ini is loading or harusnya. Nah, jadi disabled tuh nggak bisa diklik ya kalau lagi dipilih. Tapi kalau kita udah pindahin, nah bisa diklik sekarang. Gitu ya teman-teman. Ini untuk add dan delete address-nya. Sekarang kalau kita cek lagi, di sini sudah ada is main-nya ya. Tuh, jadi sudah ada is main-nya sekarang. Ini mungkin saya bikin jadi true aja, salah satu dulu ya. Nanti kita coba jadi alamat utamanya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada address, nah ini juga berarti jadi PR ya. Kalau saya coba hapus address-nya, oke, saya delete dari database. Ini nggak ada kan? Nah, error langsung ya. Kita akan coba handling di sini. Di checkout-nya kalau nggak ada address-nya. Bagian address. Nah, ini. Ini harus kita handling if data.address.length lebih dari 0, ya, kalau datanya ada gitu ya, baru lakukan ini gitu. Ini mungkin saya kasih tanda tanya, ini tanda tanya juga, tanda tanya. Nah, kayak gini ya. Tinggal tambahin sekarang. Yang ini kalau nggak ada, berarti kita tambahin button aja. Oke, button, tipenya button, di dalamnya add new address. Ya. Nah, ini kalau diklik saya mau munculin si pop-up-nya. Nah, jadi kayak gini. Set change address true. Jadi kalau diklik, nah ini tapi nggak ada ya addressnya, berarti ini perlu di handling juga di dalam modalnya. Ini ada address, tanda tanya di sini. Add new, oke, ini juga sama, kita berikan tanda tanya. Add new lagi. Nah, ya. Baru di sini ya. Mungkin di sini jangan change tapi select aja. Select shipping address. Nah, jadi sini ada new, baru lagi kita coba tambahin submit. Nah, ini juga jadi PR ya. Kita cek lagi di modalnya. Profile ini not iterable katanya ya. Berarti ini perlu kita benerin sedikit di bagian sini. Nah, ini kalau
Berarti kita ceknya gini, if profile dot address gitu ya, maka ini lakukannya ya. Mungkin ini datanya saya keluarin aja. Jadi di sini let data ya, let data. Terus di sini saya isi datanya dengan yang ini. Else, nah kalau nggak ada, jadi datanya saya akan isi sama seperti ini ya, ada address-nya, recipient dan lain-lain. Is main-nya jadiin true ya. Kalau di sini jadi false, is main-nya jadi true di sini. Gitu ya. Oke, kita coba lagi. Submit. Nah, berhasil. Langsung dia jadi main-nya ya. Dan kalau kita cek di sini juga jadi main-nya. Gitu ya. Coba refresh. Oke, aman. Dan bisa dicobain sekarang. Gitu ya. Oke. Ya. Sudah oke kalau menurut saya. Terus juga kalau sekarang misalnya ada satu lagi ya. Mungkin case-nya satu lagi yang Budi itu adalah kalau saya mau merubah main-nya sekarang ya. Nah, di sini saya mungkin tambahin satu button lagi lah ya. Saya tambahin satu button lagi di bawah delete-nya. Button. Nah, ini saya akan copy aja ini ke sini. Oke, kemudian saya akan bikin berarti oke, ini mungkin kita bungkus ke dalam sebuah div ya. Div button, ini class name, modal address action. Nah, ini tambahin action lah. Action delete, yang ini action change gitu ya. Nah, ini bukan untuk handle delete ya, tapi kita mau merubah main-nya. Disabled-nya cukup pada saat is loading aja. Yang ini handle change main address gitu ya. Kita akan tambahin di sini untuk handlingnya cons change main address asynchronous, ID-nya number, address. Nah, ini lakukan for each ya. Jadi address for each satu persatu ya. Terus di dalamnya ada item ya. Dan juga kita ngecek indeksnya nih. Kalau indeksnya sama, maka item is main-nya ubah jadi true. Kalau enggak, ubah jadi false. Nah, datanya nanti kita bisa langsung kirimin ya. Pakai try catch lagi. Ini saya copyin aja. Saya paste ke sini. Ini try catch. Kemudian yang ini success change main address gitu ya. Oke, kita akan coba ya. Ini ubah. Ini oke, handle change main address harusnya ya. Paste ke sini. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti ini logicalnya ya untuk merubah bagian is main-nya. Oke, sudah ada dua. Mungkin ikonnya perlu kita cari ya. Jangan pakai icon tong sampah lagi ya. Nah, icon tag aja ya kita pakainya. Ini copyin. Kita paste ke sini. Ini class name. Oke, kita cek lagi di sini. Berarti ini delete. Harusnya ada action dulu ya. Action. Baru delete. Ini mungkin selain delete juga untuk yang change. Oke, sudah ada. Tinggal kita kasih margin ya. Oke, kita bikin display flex. Flex
direction column, dan juga gapnya 8 pixel. Nah, sekarang jadi udah ada 2 ya. Kalau sekarang kita lihat lagi, berarti di sini ini kita perlu ceknya satu lagi ya, untuk disablednya. Selain is loading, ternyata ada item.isMain. Nah, ini harusnya ya. Oh, jadi kalau dia isMain, dia nggak bisa diklik gitu. Kalau saya coba klik yang ini, nah sekarang isMain-nya jadi yang Budi. Kalau coba saya refresh, harusnya langsung Budi di sini. Nah, ya. Jadi ini langsung ke Budi gitu. Oh, jadi ini isMain-nya sudah berhasil kita ubah juga. Sekarang isMain ada di Budi, di sini ada di Budi juga ya. Ini langsung kelihatan. Untuk fitur update-nya itu kita tambahinnya di bawahnya aja ya. Jadi kalau saya klik nanti satu button di sini ya untuk update, dia akan muncul ke bawah. Kita coba mungkin tambahin, ini bisa di copy paste aja dari is add new ya. Jadi ini saya copy, tapi saya akan paste, atau mungkin ini saya copy semuanya aja deh. Copy semua. Terus saya paste-nya ke sini ya. Jadi di bawahnya si div-nya saya maunya. Oke, ini saya paste ke sini. Cuman ini harus agak hati-hati karena kita harus cut dulu, terus saya mungkin masukin ke div lagi. Nah, kayak gini. Ya. Key-nya saya akan pindahin ke sini. Gitu. Jadi saya bungkus setiap alamatnya ke sini, terus juga ini sama, ada formnya ya. Nah, jadi nanti muncul kayak gini. Nah, kalau dia di-update. Nah, terus yang akan saya lakukan adalah di sini bukan is add new harusnya. Berarti di sini kita coba tambahin satu lagi logic berarti ya. Cons update address. Set update address di sini 0. Ya. Terus kalau kita bikin satu button lagi. Kita cari button di box icons untuk pen ya. Nah, ini ya, yang pensil kita kopikan. Kita akan kopikan yang ini ke bawahnya, ganti buttonnya jadi ini, class name. Kemudian ini saya coba hilangkan. On click, ini akan saya handling jadinya set update address. Ini mungkin jangan 0 tapi kita kosongin aja ya. Ini saya tambahin number. Oke ya, kalau kita cek harusnya sudah ada, sekarang ada edit. Kalau saya coba cek lagi, nah ini bukan is add new harusnya, tapi ID sama dengan update address ya. Nah, ini kalau saya klik, nah ya muncul. Ini mungkin kita coba bikin kayak gini. ID sama dengan update address. Nah, kayak gini ya. Ini bukan 0 tapi kita kosongin berarti. Nah, bikin undefined aja ya. Jadi kalau diklik, nah ya, undefined. Oke, tuh. Jadi ini kalau saya klik, nah ya muncul. Terus kalau misalnya ya saya lagi kayak gini, tinggal kita handling aja ya. Ini mungkin default value item recipient, ini default value item font, yang ini default value item address line, dan satu lagi item node.
Nah, submit adalah handle change address. Nah, ini tinggal bikin functionnya. Functionnya mirip lah dengan yang ada di add address sebetulnya. Oke, kita akan bikin functionnya ya. Ini mungkin mirip dengan handle add address, jadi saya kopikan dulu aja. Delete, ini sudah ya, change main address. Satu lagi, ini handle change address. Prevent default, ambil target data, terus yang ini sama ya. Nah, datanya ini yang agak sedikit rumit harusnya ya. Bukan kayak gini, ini mungkin saya cut dulu. Saya delete dulu ya semua. Jadi saya akan ambil gini, cons address ya, pertama. Lalu saya akan update satu persatu, berarti address index ke update address sama dengan, nah kayak gini. Ini cannot be used as an index gitu ya. Ini kalau misalnya kita bikin kayak gini, misal ya, cons id sama dengan address or song gitu ya. Ini recipient, font, address line, dan juga ismain-nya. Ismain-nya itu nggak akan kita ubah. Nah, jadinya kayak gini. Dari sini saya akan coba masukin cons data dengan address. Oke ya. Kita coba. Nah, ini ya. Jadi sudah ada. Yang ini sudah sesuai juga. Kalau saya ubah yang ini jadi tester. Oke, kita cek dulu ya. Ini oke. Ini oke juga. Ini kita coba submit. Tester, ini berubah jadi tester juga ya. Coba kalau yang ini saya ubah jadi tester dulu. Saya submit, langsung berubah jadi tester dulu. Coba refresh, tester dulu ya. Sudah berhasil. Tinggal satu lagi yang belum tadi, yaitu adalah ini bukan set is add new, tapi harusnya set update address dengan undefined. Oke, berhasil ya. Kita sudah berhasil mengelola alamat ya. Jadi ada delete, ada mengganti main alamatnya, dan juga update-nya ya. Nah, kita coba lagi tester dulu dong gitu ya. Submit. Nah, sudah ya, keubah juga. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk manajemen alamat ya. Mungkin saya cobain satu lagi. Ini ngecek semuanya ya. Oke, sudah ditambahkan. Kita coba ini jadikan alamat utama. Refresh. Nah, sudah juga ya. Di alamat utama kalau di-update ini harusnya sudah bisa. Ini jadi testing. Oke, berhasil. Kita coba pindahin alamatnya, terus saya mau coba ini oke. Mungkin ini saya coba bikin jadi delete. Nah, ini masih ada satu lagi ternyata ya. Oke, kalau misalnya tidak ada alamat utama gitu ya. Nah, ini sebetulnya langsung masuk jadi ke yang indeks ke 0 gitu ya, kalau tidak ada alamat utama. Oke, jadi sudah terhandling juga sebetulnya. Tapi kalau mau diubah ini bisa ya langsung. Oke, ini cobain refresh, aman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk handling alamat ya. Di video berikutnya ini yang paling seru, kita akan coba untuk koneksi ke payment gateway. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.